Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Kartini dari kelas 11 3 Farmasi dari SMK YPIB Majalengka. Di sini saya akan membacakan cerita pendek yang berjudul Namaku Yuri, karya Mas Bedar Zainal, Minggu 6 September 2015. Semula aku hanya sebuah patung lilin yang dipahat seseorang lelaki yang patah hati. Akulah patung satu-satunya yang paling sempurna yang pernah ia pahat. Patung yang ia serupakan dengan wajah seorang gadis yang cantik, yang ia gilai. Ia memahatku tepat pada hari ulang tahun gadis itu, dan pahatan terakhir adalah bagian bibir. Selesai tepat pukul 3 dini hari. Ini bagian tersulit dan ini bagian terindah. Oh, bagaimana Tuhan menciptakannya. Pada pukul 3 dini hari, lebih beberapa detik, lelaki itu memasang wig yang sudah ia siapkan, lantas mengusap bibir patung pahatannya, mengoleskan lipstik merah muda sewarna bibir alami, dan menyesapnya seperti orang lupa diri. "Selamat ulang tahun sayang," bisiknya. "Selamat hari jadi." Gadis itu bernama Yuri. Aku tahu nama itu karena ia juga memberiku nama itu, Yuri. Kulitnya selembut krim susu, dan matanya sesipit biji kuaci. Nenek buyut Yuri adalah perempuan Jepang, dan karenanya Yuri sedikit memiliki aroma Jepang. Aku tahu seperti apa Yuri ketika lelaki itu membawaku ke depan cermin. "Sempurna, kau sempurna," gumamnya. "Ya, sempurna, aku memang sempurna." Aku tahu perihal nasab keluarga Yuri karena lelaki itu tahu segala sesuatu tentang Yuri, seolah ia ibu yang melahirkannya atau sosok yang menciptakannya. Lelaki itu kerap mengajakku bercakap tentang apa saja, tentang dunia dan kehidupan, tentang kisah-kisah yang tak dikenal, tentang cerita romantisme yang dangkal. Tetapi cerita yang paling banyak yang ia ceritakan adalah cerita tentang Yuri, cerita tentang diriku sendiri. Kau tahu, Yuri menyukai kenanga. Ia menatap wajahku tepat di mata, dan aku pun jadi menyukai kenanga. Padahal aroma kenanga selalu membuat kepalaku pusing. Aku tahu, diam-diam Yuri suka memetik bunga kuning muda itu dari pohon kenanga kerdil di tikungan jalan dekat kampus. Pohon itu hampir mati karena tak ada yang mengurusi. Maka diam-diam pula aku selalu membawa botol air mineral dari rumah dan menyiramkannya ke pohon itu setiap kali melewatinya. Bunga itu harus tetap mekar untuk Yuriku. Lelaki itu tampak bangga seperti kuncup yang mengembang oleh sinar matahari pagi. Setiap kali bercerita tentang Yuri, ia memang selalu bangga, seolah semua hal yang ia lakukan secara diam-diam itu akan membantunya. Aku benar-benar tak paham cara lelaki itu mengagumi Yuri, membuatku berpikir bahwa jatuh cinta berarti jatuh tolol. "Maukah kau menikah denganku, manis?" Suatu ketika, tiba-tiba lelaki itu berlutut di hadapanku dengan sebuah cincin dan setangkai mawar. Sejak pertama, aku sudah menduga lelaki itu gila. "Kita akan menikah dan memiliki 3 anak," ungkapnya lagi. "Kita akan membangun rumah di perkampungan di kaki gunung. Kita akan berternak itik dan memelihara koi. Kita akan menanam mentimun juga paprika. Apa kau mau menikah denganku, manis?" Lelaki itu mencium bibirku, mencium bibir patung yang bisu untuk kesekian kalinya. Tentu saja aku hanya diam. Aku hanya seorang patung yang nahas. Ia memang kelewatan bodoh, dan ia seorang pengecut sejati. Ia mengagumi Yuri dari kejauhan dan tak pernah berani mendekat. Ia tahu segala sesuatu tentang Yuri, tapi Yuri bahkan mungkin tak tahu siapa namanya. Ia lebih menyedihkan dari perumpamaan apapun. Setiap hari lelaki bodoh itu membawa sesuatu yang berhubungan dengan Yuri dan menyematkannya di tubuhku. Kalung, gelang, cincin, pakaian yang sama dengan yang dipakai Yuri, mengubah tatanan rambut, dan seterusnya. Hari ini Yuri mengenakan pita yang serupa bunga ilalang di rambutnya.
Cantik sekali. Aku sudah mencari pita yang seperti itu kemana-mana, tetapi tak mendapatkannya. Aku minta maaf. Untuk kesian kali pula lelaki bodoh itu berkata padaku, dan aku tetaplah patung yang terus bisu. Namun terus tersenyum. Lelaki itu merancangku terus begitu. Terus tersenyum. Senyum yang tersimpan dari senyuman seorang bidadari bernama Yuri. Dalam hitungan tahun, aku memahami lelaki bodoh itu, dan aku tak tahan lagi. Aku menyesal menjadi patung yang bisa memiliki sesuatu, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, tapi tak bisa bergerak ataupun mendengar mengatakan sesuatu. Barangkali keadaanku sama menyedihkannya dengan lelaki itu, lelaki yang memahatku. Hingga suatu malam, setelah hampir seharian tidak menampakkan muka naibnya, lelaki itu pulang dengan langkah terseret dan raut rupa yang menyedihkan. Ia berdiri di hadapanku dengan tatapan mengerikan. Matanya seperti sepasang samurai yang siap menembas leherku, mencincang tubuhku. Kau mengkhianatiku, Yuri, kau mengkhianatiku. Dengan napasnya yang penuh kecewaan, aromanya berkelebat dendam. Rupanya hari itu Yuri dipinang seorang lelaki Jepang yang tampan dan tidak pengecut. Konon lelaki itu akan segera memboyong Yuri ke Jepang. Mereka berencana menikah pada bulan-bulan ketika sakura bermekaran. Membayangkan hal seperti itu terdengar membuatku ingin hidup, menjadi manusia seutuhnya dan bukan hanya seonggok patung. Lelaki pengecut itu tahu semuanya dan ia menceritakannya padaku. Lelaki Jepang itu, ia merebut Yuriku, ia membawa lari Yuriku, ia merengek seperti anak kecil. Ia merebutmu dariku, ia membawamu lari. Kenapa kau diam saja? Yuri, bicaralah, katakanlah sesuatu. Ia sudah gila, semakin gila. Aku menatapnya penuh kejenuhan. Saat itu aku berharap tubuhku meledak dan penderitaanku sebagai patung segera berakhir. Aku menyumpahi lelaki itu, Yuri, kau milikku, kau hanya lelaki tolol. Kau tak pantas untuk Yuri. Bahkan aku seonggok patung yang tak bisa apa-apa ini tak sudi menerima lelaki menjadikan sepertimu. Tuhan memberimu banyak waktu untuk mengenal Yuri lebih dekat dan mengungkapkan perasaan, dan kau malah memilih berbicara dengan patung sepanjang hari, sepanjang tahun. Apa itu namanya kalau bukan tolol? Sebaiknya kau pergi saja ke neraka. Dengan air mata yang membasahi wajahnya, tiba-tiba ia mengangkat tubuhku, membaringkan di atas ranjang. Ingatlah, aku masih patung yang tak bisa menolak apapun. Lelaki itu menangis sambil terus memandangiku, memelukku, ciumku, bibirnya bergumam, Yuri, Yuri, Yuri. Beberapa menit kemudian, ia beranjak entah kemana dan kembali dengan sebuah pisau pemotong kertas. Ia mengiris nadinya sendiri dan memeluk tubuhku lebih erat lagi. Darah meleleh membasahi dadaku, tepat di tempat hati seseorang tersempat. Tempat segala sesuatu terasa. Lelaki itu bilang, disitulah tempatnya. Sebuah benda berwarna merah tua. Benda yang acap kali menyengsarakan manusia, seperti dirinya. Aku tak berkutik diapit lengan lelaki itu. Hingga pada detik kesekian, pelukan lelaki itu melonggar. Ia terkulai tanpa daya, memeluk patung pahatannya, memeluk Yurinya. Ketika lelaki itu menghembuskan napas terakhirnya, udara hangat dan panjang seperti berkelebat menyetak pipiku. Sesuatu mulai menghentak, mendesak memasuki tubuhku. Aku tergagap, sesuatu yang mengambul di antara mulut dan hidungku. Apa aku menghembuskan napas pertamaku? Apakah ini yang disebut bernapas? Tubuhku menghangat, seperti tanah basah yang dirayapi matahari pagi.
Darah lelaki itu telah melekat di tubuhku. Partikel-partikel kecil mulai menyesap ke dalam perlahan-lahan, dan sesuatu di balik dadaku mulai berdetak. Kuping hidungku mulai mengendus, sepasang tungkai kaki mulai menggeliat. Jari jemariku mulai bergerak, kedua mataku mulai berkedip. Dan Yuri, aku pun mulai bisa mengatakan sesuatu. Namaku Yuri. Aku bangkit menyingkirkan tangan lelaki itu dan beranjak ke cermin. Aku tak percaya, aku bisa menyentuhnya. Tubuh ini, mata ini, bibir itu. Aku pun berujar lagi. Kau Yuri, namamu Yuri. Ya kau Yuri, namamu Yuri. Dan aku mengagumimu. Malang 2015. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.